Di video ini kita akan ngomongin 7 strategi buat bangun income net worth 1 juta dolar. Aku jadi jutawan pas umur 28 tahun, sekarang aku 31 tahun. Dan semua yang kita bahas di video ini hasil dari aku luangin waktu bertahun-tahun buat belajar. Aku beneran yakin kalau kamu terapin strategi ini ke kehidupan kamu sekarang, itu bakal ngeboost kecepatan kamu buat mencapai net worth 1 juta dolar itu. Ayo kita mulai. Konsep pertama yang mau aku bahas adalah uang stagnan. Hal terakhir yang kamu pengen buat uang kamu itu disebut uang stagnan ya, dan mungkin kamu belum tahu itu apa maksudnya. Soalnya aku nyiptain istilah ini ya teman-teman. Tapi uang stagnan itu tuh sebenarnya uang yang nggak bikin kamu dapat lebih banyak uang, cuma diem aja di situ. Jadi kamu itu bisa mikir uang stagnan itu tuh kayak uang nongkrong di sofa kamu, nonton Netflix sambil ngemil junk food, gak ngapa-ngapain sama hidupnya. Dan ya, tipe uang ini tuh bener-bener gak ada gunanya. Selain uang yang kamu punya di rekening darurat, ya uangnya ya cuma diem di situ aja, dimana itu nggak bernilai ke net worth kamu di masa depan. Dan masalah uang sekarang tuh ada banyak cara buat ngegandainnya, dan kalian cuma pastiin uang gak stagnan ya guys. Salah satu cara paling dasar yang bisa kamu lakukan adalah punya rekening tabungan penghasilan tinggi. Daripada uang kamu itu diem aja di bank rekening yang dapat bunga 0 gitu, dimana kalian bisa buka rekening yang dapat 4% APY atau lebih. Salah satu rekening favoritku adalah SoFi. Ini adalah rekening tabungan penghasilan tinggi. Mereka itu lagi ada promo ya sekarang, jadi kalau kalian mau cek itu, aku kasih linknya di bawah. Dengan asumsi bunga 4% dan 10.000 dolar di rekening tipe itu, bakal ada tambahan 400 dolar per tahun di rekening bank kamu. Selain itu, ada beberapa hal yang cukup rumit dan juga advance dengan strategi yang akan kita pakai. Ada cara biasa buat naruh uang, dan ada cara yang lebih canggih lagi buat naruh uang. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentang cara-cara yang berbeda di video ini nantinya. Tapi intinya, kalau kamu itu mau investasi ke hal kayak saham, properti, aset yang bikin cash flow, kamu mau masukin duit kamu ke bisnis, terus ke pengembangan diri, ke edukasi kamu, dan intinya berikan tujuan untuk tiap dolar yang kamu punya. Tujuan itu harus dipikirin matang-matang ya, dan kalau kamu itu bangun network besar, dan itu menjadi tujuan utama kamu, maka duit kamu itu pasti bantuin kamu buat itu. Jadi hal selanjutnya yang perlu kamu lakukan adalah ningkatin active income kamu. Ini super penting banget teman-teman, soalnya kamu itu nggak bakal kaya kalau active income yang kamu dapat itu nggak banyak. Kalau kamu dapat 40 sampai 50 dolar ribu per tahunnya, ya kamu bisa mencapai net worth kamu sampai 1 juta dolar dalam waktu yang lama banget. Mungkin 20, 30 sampai 40 tahun. Tapi itu kalau kamu itu cuma menabung sebagian besar uangmu dan nge-skip hal-hal yang mewah ya. Dan ya, itu pribadi bukan hidup yang pengen aku jalanin sih. Jadi faktor paling penting yang kita lihat adalah bagian active income-nya ya teman-teman. Gimana kamu ngasilin uangnya sekarang? Ya tentu dengan internet dan tren baru yang muncul, itu semakin bikin gampang dapetin uang. Menurut aku sekarang, kalau kamu itu punya pekerjaan dan cuma mau tetap stay di situ, itu udah oke banget. Ada beberapa hal langsung yang bisa kamu lakukan. Yang pertama adalah minta kenaikan gaji. Kedua, kalau kamu itu ngerasa dibatasin oleh pekerjaan kamu bisa cari kerjaan yang lain ya kan? Dimana sebagian besar orang kalau misal ganti kerjaan ya mereka bakal nambah income mereka. Hal-hal lain yang bisa kamu lakukan adalah mulai kerja sampingan, mulai bisnis. Tapi menurutku konsep utamanya adalah yang bakal kamu lakuin itu nanti akan bener-bener bantu kamu dapat lebih banyak uang. Ya tentu belajar skill yang punya nilai tinggi. Sebenarnya hampir gak mungkin ya buat dapat banyak uang itu kalau ngelakuin skill yang bisa dipelajarin sama semua orang dengan gampang. Lebih baik kalau kamu itu fokusin waktu dan energi kamu buat dapetin skill yang nilainya tinggi. Ya kayak skill dan juga layanan yang orang itu mau bayar banyak uang buat itu guys. Jadi ya itu akan bikin kamu mendapatkan banyak uang nantinya. Skill yang nilainya tinggi itu ada di mana-mana sekarang ya guys. Aku nggak akan bahas terlalu rinci di sini, tapi ada daftar singkatnya ya untuk beberapa hal yang kupikirkan. Misalnya nih konsultasi, belajar media sosial, belajar punya e-commerce, belajar pakai platform dan aplikasi yang spesifik yang bantu para pemilik bisnis, bimbingan mata pelajaran susah kayak SAT, bahkan kerjaan kerah biru kayak mekanik, tukang wedeng, tukang atap, tukang solar dan semua hal ini. Ya ada banyak banget skill di luar sana yang pasti bisa ningkatin income kamu guys. Kalian bakal lihat kalau income kamu itu bakal makin naik, dimana semua hal di daftar ini bakal jadi lebih gampang nantinya. Kamu bakal punya lebih banyak uang ekstra buat investasi ke hal-hal kebutuhan sehari-hari kamu. Biasanya bakal jadi presentasi yang makin kecil nantinya dari gaji yang kamu bawa pulang, dan itu kasih kamu banyak kebebasan buat nyimpen uang ke hal-hal yang bener-bener ningkatin net worth kamu. Selanjutnya adalah bener-bener dapetin sumber passive income. Sekarang kebanyakan orang jalani hidup tanpa punya passive income ya guys. Dan ya itu nggak apa-apa sih, tapi kalau tujuan kamu itu mencapai net worth 1 juta dolar atau lebih, mempunyai passive income itu bakal nyatuin 10, 20, 30 tahun dari timeline kamu. Aku bakal bilang kalau punya passive income itu nggak gampang. Aku tahu ada banyak konten di luar sana yang bikin kelihatan kalau semua orang itu bisa dapetin passive income ya kan? Tapi kenyataannya passive income itu butuh investasi besar guys, baik waktu, uang, atau risiko. Dimana biasanya orang yang nggak siap buat ngorbanin itu di awal. Terutama karena di awal kamu mungkin nggak bakal dapat banyak uang ya kan? Jadi orang tuh jadi agak down. Mereka cuma balik lagi ke active income mereka. Jadi kalau mau masuk ke sini ya harus punya mindset yang tepat, dimana itu bisa butuh waktu yang lumayan buat kamu memulainya untuk bangun passive income kamu. Tapi begitu kamu itu udah sampai, itu benar-benar worth. Itulah pokoknya ada jutaan cara buat bangun passive income guys. Kita bakal bahas dua cara yang berbeda yang aku lebih familiar sama itu di video ini. Yang pertama adalah pakai internet. Jadi internet itu 24/7 hari ya kan, dimana kamu nggak selalu harus ada di situ. Dan ada berbagai hal yang bisa kita bikin di situ buat dapetin perhatian, dapetin sales, apapun itu 24 jam per 7 hari. Contohnya, kebanyakan orang yang punya passive income itu mereka itu mungkin punya website, makanya aku nyaranin semua orang buat bikin website. Itu bisa jadi portofolio, bisa jadi blog atau apapun itu. Kamu itu bisa bikin
website cuma dengan kurang dari $3 per bulannya. Sekarang aku nyaranin kalian pakai Hostinger. Mereka itu salah satu partner favoritku ya buat kerja bareng. Dan kalau kamu itu pakai kode Charlie Cheng di link yang ada di bawah, kamu bakal dapat web hosting dengan kurang dari $3 per bulannya. Dan itu bakal ngasih kamu bisa ngebangun hingga 100 website yang berbeda-beda, dimana selain punya website sendiri, kamu bakal punya platform media sosial sendiri. Dan alasannya itu karena ini bisa ngasilin dan ngasih attention sampai 24 jam per 7 hari. Ini bakal ngasih kamu bisa bangun semacam bisnis yang ada di internet. Dan pas marketing kamu itu jalan 24 jam per 7 hari, itulah dimana passive income kamu itu benar-benar akan muncul nantinya. Cara selanjutnya adalah cuma dapetin aset yang berbeda, yang ngasilin cash flow pasif. Jelas beberapa hal ini butuh banyak duit ya, kayak real estate. Tapi ada beberapa hal yang hampir semua orang itu bisa beli. Contohnya, kamu bisa beli treasury bills. Yang aku lihat itu sebagai aset ya sekarang. Kamu bisa dapat lebih dari 5% EY dari uang kamu yang dalam jangka panjang ya. Kamu bisa lihat, kamu bisa beli aset, bisa cukup cash flow, banyak uang yang masuk. Tapi kalau kamu beli aset, kamu bisa lihat real estate yang sekarang. Kamu bisa dapat walaupun sekarang itu EY. Tapi biasanya itu berarti lebih banyak uang yang akan masuk ya kan. Kamu nggak cuma lebih terdiversifikasi, tapi biasanya itu berarti lebih banyak uang yang akan masuk ya. Dan lagi, aku nggak bisa cukup tekankan pentingnya banyaknya uang yang masuk ke rekening bank kamu ya teman-teman setiap bulannya. Itu sesuatu yang kamu benar-benar bisa kontrol dan sesuatu yang pasti harus kamu fokusin kalau kamu itu peduli sama net worth kamu. Oke, hal selanjutnya yang aku mau bahas adalah kamu perlu beli aset yang bantu ngurangin tagihan pajak kamu guys. Pajak dan gaji kemungkinan besar adalah pengeluaran terbesar buat kebanyakan orang ya. Tapi gaji itu sebenarnya bantu kamu buat dapat lebih banyak uang ya teman-teman. Sedangkan pajak itu secara harfiah hanya uang yang keluar dari rekening bank kamu menuju IRS. Dan kalau kamu itu dapat banyak uang tapi kamu itu nggak bisa nyimpen lebih dari setengahnya, itu jelas akan mengambil bagian besar dari seberapa banyak yang bisa kamu simpan nantinya buat nambahin ke net worth kamu. Hal kerennya adalah ada begitu banyak hal berbeda yang bisa kita lakukan kalau kita proaktif dan kreatif dengan pajak kita guys, buat ngurangin tagihan pajak yang kita miliki. Ayo kita bahas beberapa metode itu sekarang. Yang pertama adalah real estate. Jadi real estate itu bisa sulit ya buat dimasukin, tapi pemerintah benar-benar mau kita investasi ke real estate ya teman-teman. Dan alasan kenapa aku tahu ini karena di aturan pajak mereka itu ngasih penghargaan buat orang yang punya real estate. Ada cara buat kamu bisa beli real estate sekarang, yaitu lakuin studi segregasi biaya buat depresiasi akselerasi di properti itu. Gunain itu buat ngimbangin pasif atau aktif income kamu. Sejujurnya cuman bayar nol atau sedikit pajak dari income kamu yang sebenarnya itu nantinya. Itu mungkin cara yang paling bagus ya sebenarnya buat orang supaya nggak bayar pajak, dan itu sepenuhnya legal guys. Makanya secara praktis semua orang yang jadi jutawan atau miliarder itu punya banyak real estate. Dan kalau kamu itu mau belajar lebih lanjut tentang itu, aku nyaranin buat riset tentang studi segregasi biaya ya teman-teman untuk real estate buat status profesionalnya dengan IRS. Dan ya cuman belajar gimana kamu bisa ngimbangin semua pasif atau aktif income kamu dengan beli real estate. Ada juga cara investasi ke opportunity zones ya, gimana ya ada banyak investasi lainnya dengan depresiasi akselerasi. Dan ya mungkin ini bagian paling teknis dari video ini teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau kamu itu nggak paham sama semua itu. Dan ya kamu itu tetap perlu belajar mengenai keuangan pribadimu dan pajak. Kalau kamu itu mau nambahin net worth kamu, itu kayak nambahin banyak alat baru ke sabuk perkakas kamu guys. Kamu juga bakal lihat kalau banyak orang kaya sebenarnya mereka nggak dapat banyak aktif income ya teman-teman. Semua net worth mereka itu terikat di aset, dan apa yang bisa mereka lakukan adalah ya pinjam uang dari aset-aset itu. Bank bakal pinjemin uang juga. Ini adalah cara buat nggak kena pajak. Jadi intinya adalah itu cara mereka bisa ngeluarin kekayaan mereka tanpa bayar pajak sama sekali. Oke, jadi hal selanjutnya yang mau kamu lakuin adalah tentu kalau kamu itu mau bangun net worth besar, yaitu kalian harus bangun ekuitas di bisnis. Kayak yang baru aku bahas tadi ya, aktif income itu majakin kalian sampai mati. Meskipun semua hal yang bisa kita lakukan itu buat ngurangin pajak kita, dan itu masih berkemungkinan besar sangat sulit buat ngurangin pajak kamu ke nol nantinya. Kalau kamu itu ngelihat para jutawan dan miliarder, sebagian besar net worth mereka itu sebenarnya ada di semacam bisnis, entah itu di bisnis yang mereka investasikan atau bisnis yang mereka itu bangun dari nol. Ini pada dasarnya apa yang aku coba lakuin sekarang ya teman-teman, karena ya aku udah bangun bisnis yang menghasilkan cash flow yang lumayan. Tapi ya aku tetap kena pajak ya dari itu, dan itu pada dasarnya bikin aku tuh sadar guys, aku perlu manfaatin pajak capital gains jangka panjang. Kamu lihat ya, capital gains jangka panjang ini adalah aset yang kamu pegang selama 1 tahun atau lebih, atau yang kena pajak dengan tarif yang jauh lebih rendah daripada aktif income kamu. Terutama kalau kamu itu masuk ke bracket income yang lebih tinggi ya teman-teman. Misalnya kamu bisa bangun bisnis yang ngehasilin $1 juta profit per tahunnya, dan itu tergantung sektor industri bisnis kamu yang ada di mana. Misalnya kamu itu bisa dapat 6 kali EBITDA di bisnis kamu ya saat kamu itu ngejualnya, dimana kamu nanti ambil 1 juta buat profit bersihnya ya kan, terus kalian kalikan 6 dan itu jadi nilai perusahaan kamu. Jadi sekarang aku udah bangun bisnis $1 juta per tahun itu ya teman-teman. Aku bisa jual bisnis itu sekarang seharga $6 juta. Dan ulangi lagi hal yang sama ya guys, ini pada dasarnya ngasih kamu kemampuan buat gandain waktu. Jadi daripada kerja di bisnis itu selama 6 tahun dan dapat $6 juta, aku bisa milih jual itu sekarang aja. Gua dapetin $6 juta itu secara langsung. Terus lakukan apa aja yang kamu mau sama duit itu ya kan. Kalau kamu ngelakuin itu berulang-ulang dengan lebih banyak bisnis, kamu bisa lihat bagaimana kamu bisa bener-bener hidup 150 tahun tanpa ngelakuin bisnis 150 tahun dengan jangka pendek. Misalnya 10 tahun ya kan. Nah itu mungkin yang paling susah teman-teman, tapi ya itu cara yang paling efektif sebenarnya untuk strategi yang kita bahas di video ini. Gimana itu strategi yang nggak banyak orang bisa ngelakuin ya kan. Tapi kalau kamu itu bisa ngelakuin itu, gimana kamu punya net worth $1 juta, itu
maka benar-benar semacamnya bisa kalian mainkan. Kalau kamu itu punya kemampuan buat ngelakuin ini ya kan, sampai $1 miliar, itu seharusnya udah lumayan ya guys. Jadi strategi selanjutnya yang akan kita bahas itu sedikit lebih membosankan, tapi tentunya kalau kamu itu mau bangun network kamu memang perlu benar-benar ngurangin pengeluaran di beberapa bagian kehidupan kamu. Seluruh filosofiku itu ya buat tiap pengeluaran pribadi, aku pengen itu tetap masuk akal teman-teman. Nggak pengen ngebandingin diri sama orang lain sih. Aku nggak pengen ngeluarin semua uangku ke hal-hal yang sebenarnya itu nggak bikin aku dapat uang sekarang. Di sisi lain, pengeluaran bisnis adalah hal yang benar-benar berbeda ya teman-teman. Soalnya buat pengeluaran bisnis, uang itu buat hal-hal yang bakal bikin aku dapat uang nantinya. Aku malah nggak ngerasa itu dianggap ngeluarin uang. Kalau kamu itu hitung-hitung dan kamu itu udah pinter dan kamu tahu apa yang kamu lakuin, setiap dolar yang kamu masukin ke bisnis harusnya ngasilin uang ya kan. Misalnya ya $3-5 lah balik ya. Jadi kalau dipikir kayak gitu, anggap aja kayak game dimana kamu itu masukin dolar dan kamu bisa dapat balik $5-nya. Misalnya kebanyakan orang nggak bakal lihat itu sebagai pengeluaran, tapi lebih ke investasi ke sesuatu yang ngehasilin lebih banyak uang. Aku nggak pengen bahas poin itu ya terlalu lama, tapi intinya pada dasarnya pisahin pengeluaran pribadi kamu dari pengeluaran bisnis kamu dan fokusin semua energi kamu ke pengeluaran bisnis itu aja. Karena disitulah kamu bakal dapat uang guys. Jadi hal terakhir yang kita bahas hari ini adalah semua teknologi baru yang bisa kamu pakai buat bangun network kamu. Kalau kamu itu gak manfaatin semua teknologi keren yang udah diciptain orang lain kayak AI, hire orang luar negeri yang pada dasarnya itu kayak nempelin batu besar ke diri kamu sebenarnya menurutku, dan nyoba lari 1 kilometer. Ya kalau dibandingin sama orang lain, kamu pasti bakal jauh lebih lambat dan itu pasti bukan hal yang bagus ya kan hari ini. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan sebenarnya dan kita manfaatin. Gimana kita bisa cari tenaga kerja di luar negeri buat bantu kita dapetin uang. Misalnya sekarang aku punya lebih dari 30 orang kerja buat aku yang ada di luar negeri ya kan. Aku keluarin ribuan dolar per bulan buat berbagai tools teknologi buat bisnisku. Seluruh timku rutin pakai AI teman-teman, dan ya dengan ngelakuin semua itu aku bisa bergerak jauh lebih cepat daripada kebanyakan orang ya kan. Bukan karena aku itu lebih pintar, cuman karena aku sadar sama teknologi-teknologi ini, sama workflowku juga. Aku udah nyisin waktu buat belajar dan pakai mereka. Aku pikir itu sesuatu yang kebanyakan orang itu cuman gak memahami, dan itu jadi penghalang besar buat bangun network yang besar juga. Jadi tetap update sama tren yang baru ya guys, tetap update sama semua alat yang baru itu, dan jangan takut buat hire orang di luar negeri. Misalnya kalian bisa pakai paid recruiting yang itu adalah bisnis staffing luar negeriku. Semua hal ini ningkatin margin profit bisnis kamu nantinya atau apapun yang kamu lakukan, dan ngasih kamu lebih banyak disposable income nantinya ya kan, buat investasi di aset yang ningkatin apapun net worth kamu. Ya selamat ya udah sampai sejauh ini di videonya. Aku tahu ini lumayan panjang guys, tapi semoga kamu itu nemuin hal-hal yang bermanfaat ya kan, dan kamu bisa beneran terapin itu ke kehidupanmu nantinya. Karena hal terakhir yang aku pengen kalian lakukan adalah kalian spend waktu panjang buat nonton video tapi nggak ngelakuin salah satunya. Ya semua sumber daya yang udah aku bahas di video ini tuh linknya ada di deskripsi di bawah ya. Dan kalau kamu itu lagi dalam perjalanan buat ngebangun net worth $1 juta tersebut, aku pengen ngucapin selamat. Ini akan sangat seru. Kamu ada di tempat yang tepat guys. Kamu terus belajar, dan ya semua orang punya potensi buat capai net worth tersebut ya. Dan ya itu bakal bener-bener worth it kok. Kalau kalian itu dapat nilai dari video ini, tolong pertimbangkan kasih like atau komen ke diriku. Dan kalau ada sesuatu yang kamu anggap berguna ya, kalian tulis aja di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini buat konten lebih lanjut guys. Ya di channel ini aku bikin banyak video tentang personal finance, investasi, dan entrepreneurship. Tujuan utamaku adalah buat bantu kamu jadi financial freedom dan sukses. Oke, itu aja untuk video ini. Makasih banyak dan aku ketemu kamu di video selanjutnya. Peace.